Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina dengan NIM 230311015. Pada kesempatan kali ini, dalam 1 jam ke depan, saya akan mengajak Anda semua untuk menyelami lebih dalam mengenai topik yang sangat krusial dalam dunia ekonomi Islam, yaitu akad bisnis syariah. Mungkin banyak di antara kita yang sering mendengar istilah bank syariah, investasi syariah, atau asuransi syariah. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa yang terjadi di balik layar transaksi tersebut? Apa yang membuat sebuah transaksi itu menjadi halal atau berkah? Jawabannya terletak pada akadnya. Mari kita mulai pembahasannya dari pengertian dan prinsip dasar akad. Topik yang pertama yaitu perbedaan akad syariah dan konvensional. Bagian A, pengertian dan prinsip dasar akad syariah dan konvensional. Yang pertama, akad syariah adalah perjanjian yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta memiliki landasan hukum yang jelas dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, akad konvensional didasarkan pada hukum positif dan hukum perdata tanpa mempertimbangkan aspek religius dengan tujuan utama keuntungan ekonomi. Yang ketiga, prinsip utama akad syariah meliputi larangan riba, gharar, maisir, keadilan, transparansi, dan nilai moral serta spiritual. Bagian B, jenis dan perbedaan akad dalam perbankan syariah dan konvensional. Yang pertama, jenis akad syariah meliputi mudarabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wadiah, qard hasan, salam, dan istisna. Dengan sifat dan contoh produk yang berbeda seperti pembiayaan usaha dan sewa. Yang kedua, akad konvensional lebih berfokus pada sistem bunga tetap, resiko sepenuhnya ditanggung nasabah, dan tidak mempertimbangkan aspek halal atau haram secara spiritual. Yang ketiga, perbedaan mendasar terletak pada dasar hukum, tujuan transaksi, sistem keuntungan, hubungan, dan aspek moral serta spiritual, di mana akad syariah bertujuan mencapai keadilan dan keberkahan. Bagian C, implikasi ekonomi dan sosial dari perbedaan akad. Yang pertama itu, dari sisi ekonomi, sistem syariah mendorong keadilan, mengurangi eksploitasi, dan meningkatkan efisiensi melalui sistem bagi hasil, sedangkan konvensional menekankan profit maximization. Yang kedua, secara sosial, akad syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat, etika bisnis, dan stabilitas sosial karena mengurangi praktik spekulatif dan ketimpangan. Bagian D, tantangan implementasi akad syariah. Yang pertama, tantangan utama meliputi pemahaman masyarakat yang masih terbatas, standar produk yang belum seragam, kekurangan SDM kompeten, dan infrastruktur pendukung yang masih berkembang. Yang kedua, standarisasi produk dan kerjasama internasional diperlukan untuk mengurangi inkonsistensi, sementara pengembangan SDM dan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan industri. Yang ketiga, kendala lain mencakup kebutuhan literasi dan edukasi masif, serta penguatan riset dan inovasi produk syariah yang sesuai prinsip. Bagian E, keunggulan dan kelemahan sistem akad syariah dan konvensional. Yang pertama, akad syariah unggul dalam keadilan ekonomi melalui sistem bagi hasil, stabilitas aset real, dan dimensi spiritual, serta tahan terhadap krisis keuangan global. Yang kedua, bank konvensional menawarkan akses luas, beragam produk, kepastian return, efisiensi biaya, dan infrastruktur matang, tetapi mengandung risiko riba dan tidak mempertimbangkan aspek spiritual.
Yang ketiga, perbedaan fundamental ini berakar pada filosofis, tujuan, dan aspek moral dalam transaksi, di mana syariah menekankan keberkahan dan keadilan, sementara konvensional fokus pada profit. Topik yang kedua yaitu jual beli atau bai. Yang pertama, pengertian jual beli. Jual beli atau bai adalah kegiatan bisnis atau pertukaran yang sudah berlangsung lama. Awalnya berupa barter atau tukar-menukar barang. Secara etimologi, al-bai berarti menjual, mengganti atau menukar. Bahkan terkadang merujuk pada arti lawannya atau asyira'a atau beli. Secara mutlak, bai berarti pertukaran. Secara terminologi, menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Jual beli dalam syariat adalah pemindahan kepemilikan dengan penukar yang dapat berbentuk barang dengan barang atau muqayyadah, uang dengan uang atau syarf, atau barang dengan uang atau mutlak dilakukan sesuai syara. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli diatur dalam Islam melalui Al-Quran, hadis, dan ijma'. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis menyatakan bahwa jual beli yang mabrur yaitu bebas dari penipuan adalah pekerjaan terbaik. Secara ijma', jual beli disepakati, berlaku dan dibenarkan. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah, namun dapat berubah tergantung situasi. Ulama membolehkannya karena manusia perlu memenuhi kebutuhan melalui transaksi. Yang ketiga, rukun jual beli. Rukun jual beli sangat penting, tanpanya transaksi tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, rukunnya hanya satu, ijab dan qabul atau kerelaan yang diwujudkan melalui perkataan atau perbuatan. Namun, jumhur ulama menetapkan ada 4 rukun. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad atau al-aqdani. Yang kedua, sighat akad atau ijab qabul. Yang ketiga, ma'qud alaih atau barang yang dibeli. Yang keempat, saman atau nilai tukar pengganti barang. Yang keempat, syarat jual beli. Untuk melengkapi rukun jual beli dan agar transaksi dianggap sah, penjual dan pembeli perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridho atau rela. Yang kedua, penjual dan pembeli sudah dewasa, berakal sehat, dan cakap. Yang ketiga, terjadi akad atau kesepakatan jual beli antara pihak penjual dan pembeli. Yang keempat, barang atau jasa yang dijual memiliki wujud yang jelas dan dapat diperiksa. Yang kelima, penjual memiliki hak penuh atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keenam, objek yang dijual tidak dilarang atau berhukum haram dalam Islam. Yang ketujuh, harga barang atau jasa yang dijual tertera dengan jelas dan dapat diukur. Bagian kelima, akad jual beli dalam Islam. Yang pertama itu kafalah, memastikan ketentuan terhadap jaminan pada proses jual beli. Yang kedua, istisna, ketentuan yang memastikan transaksi dan pembayaran disepakati pembeli. Yang ketiga, murabahah, kesepakatan terhadap harga jual dan keuntungan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, ijarah, mengatur pengalihan hak milik suatu barang atau jasa yang dijual. Yang kelima, wakalah, mengikat penjual dan pembeli dalam suatu transaksi. Yang keenam, salam, ketentuan yang dilakukan ketika melakukan pemesanan. Larangan jual beli dalam Islam. Larangan jual beli dalam Islam meliputi transaksi barang haram seperti babi,
dan bangkai. Jual beli barang yang tidak pasti, termasuk anak binatang dalam perut induknya, sperma hewan, dan tanaman yang belum siap panen, dan barang yang bukan hak penuh penjual. Bentuk jual beli lain yang dilarang meliputi mengurangi timbangan, menimbun barang, menjual barang yang sudah dipesan, melakukan penipuan, serta transaksi khutbah atau sholat Jumat. Topik yang ketiga yaitu prinsip-prinsip akad syariah. Bagian A, pengertian prinsip-prinsip akad syariah. Prinsip-prinsip akad syariah adalah pedoman utama yang mengatur transaksi dan bisnis dalam kerangka hukum Islam. Prinsip utama dalam akad syariah adalah untuk menghindari yang pertama riba atau bunga. Maksudnya segala bentuk ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi dihindari dengan melarang unsur bunga. Yang kedua gharar atau ketidakpastian. Maksudnya memastikan segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam. Bagian B, jenis-jenis akad syariah. Yang pertama, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh kepada pembeli. Sering digunakan untuk pembiayaan aset. Yang kedua, musyarakah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal. Digunakan dalam pembiayaan bisnis seperti pertanian dan lainnya. Yang ketiga, mudharabah adalah akad investasi di mana satu pihak menyediakan modal atau sohibul mal dan pihak lain atau mudharib mengelola bisnis. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, namun resiko kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Digunakan dalam investasi bisnis, deposito, hingga modal ventura. Yang keempat, ijarah adalah akad sewa-menyewa di mana penyewa membayar sewa atas penggunaan barang tanpa kepemilikan. Digunakan untuk penyewaan properti, kendaraan, dan peralatan. Yang kelima, salam dan istisna. Salam adalah pembeli membayar di muka untuk komoditas yang akan diserahkan di masa mendatang, atau sering digunakan untuk barang yang tersedia di pasar, seperti biji-bijian. Yang kedua, istisna adalah bentuk jual yang berfokus pada pembuatan barang sesuai pesanan atau sering digunakan untuk produksi barang khusus atau proyek konstruksi. Bagian C, manfaat dan keunggulan akad syariah. Akad syariah unggul karena yang pertama menghindari praktik terlarang seperti riba, gharar, dan maisir, menjaga moralitas transaksi. Yang kedua, mendorong ekonomi berkelanjutan melalui investasi produktif. Yang ketiga, membangun kepercayaan lewat transparansi dan keterbukaan. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama dengan prinsip berbagi risiko dan pembagian manfaat yang setara, seperti dalam musyarakah dan mudharabah. Topik yang keempat yaitu klasifikasi akad dalam muamalah. Pertama, akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan syariat, membentuk ikatan hukum dalam muamalah. Klasifikasi akad penting untuk memahami karakteristik, hukum, dan konsekuensi hukum setiap transaksi. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan syariah dan mengembangkan sistem ekonomi Islam yang inovatif. Bagian B, klasifikasi akad berdasarkan sifat keabsahannya. Berdasarkan sifat keabsahannya, akad dibagi menjadi akad sahih atau sah dan akad ghair sahih atau tidak sah.
Akad sahih memenuhi seluruh rukun dan syarat dan terbagi menjadi: 1. Akad nafidz berlaku segera karena dilakukan oleh pihak yang berwenang penuh. 2. Akad mauquf keberlakuan tertunda menunggu izin pihak berwenang. Akad ghair sahih tidak memenuhi rukun atau syarat dan terbagi menjadi: 1. Akad batil tidak memenuhi rukun pokok, tidak sah sejak awal. 2. Akad fasid menurut Hanafiyah memenuhi rukun pokok, tetapi syarat tambahan tidak terpenuhi dan dapat diperbaiki. Bagian C, klasifikasi akad berdasarkan segi tujuan dan maksud. Klasifikasi akad berdasarkan segi tujuan dan maksud dibagi menjadi beberapa kategori. 1. Akad tabarruk atau akad kebajikan, bertujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan material. Contohnya adalah hibah, sedekah, wakaf, dan qard atau pinjaman kebajikan. 2. Akad tijarah atau akad komersial, bertujuan untuk mencari keuntungan material berdasarkan pertukaran yang setara atau muawadah. Contohnya adalah jual beli atau bai, sewa menyewa atau ijarah, dan kerjasama bagi hasil atau mudarabah dan musyarakah. 3. Akad tauhidi menggambarkan akad-akad yang mencerminkan prinsip tauhid dalam ekonomi Islam, di mana transaksi harus sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan maqasid syariah. Bagian D, klasifikasi akad berdasarkan bentuk dan objeknya. Klasifikasi akad berdasarkan bentuk dan objeknya meliputi: yang pertama, akad al-milk, akad kepemilikan, bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Contohnya jual beli atau bai dalam berbagai bentuk, murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, akad al-intifa atau akad pemanfaatan, memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu tanpa memindahkan kepemilikan. Contohnya ijarah atau sewa menyewa, dan ariyah atau pinjam meminjam barang tanpa kompensasi. Yang ketiga, akad al-a'mal atau akad pekerjaan jasa. Objeknya berupa jasa atau pekerjaan. Contohnya ijarah al-a'mal atau upah mengupah, dan jualah atau janji hadiah atas penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, akad syirkah atau musyarakah, akad kemitraan. Kerjasama usaha di mana pihak-pihak berkontribusi modal dan keahlian, menanggung untung atau rugi bersama, atau musyarakah dan mudarabah. Bagian E, klasifikasi akad berdasarkan waktu pelaksanaan. Klasifikasi akad berdasarkan waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 1. Akad fauriyah atau akad tunai. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung atau segera setelah akad disepakati, seperti jual beli tunai atau bai nakdan, di mana penyerahan barang dan pembayaran terjadi bersamaan atau dalam waktu yang singkat. 2. Akad muajjalah atau akad tangguh. Pelaksanaannya ditangguhkan untuk waktu yang akan datang. Contohnya termasuk bai al-salam atau pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian, bai bi al-taqsid atau jual beli dengan pembayaran cicilan, dan murabahah muajjalah atau jual beli dengan pembayaran ditangguh. Yang ketiga, akad mudarabah, akad berjangka. Dalam konteks waktu, akad ini memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijarah atau sewa juga termasuk akad yang memiliki periode sewa tertentu. Bagian E, klasifikasi akad berdasarkan kekuatan mengikatnya. Klasifikasi akad berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, akad lazim atau akad mengikat.
Akad yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain seperti jual beli, sewa menyewa, dan pernikahan. Yang kedua, akad goir lazim atau akad tidak mengikat. Akad yang dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak seperti wakalah atau perwakilan, wadiah atau titipan, dan ariyah atau pinjam pakai. Yang ketiga, akad ihtimali atau akad probabilistik. Akad yang hasilnya tidak pasti dan bergantung pada kejadian di masa depan. Contohnya adalah takaful atau asuransi syariah. Bagian G. Klasifikasi akad dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer. Dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer, akad diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, akad tukar atau exchange contracts. Meliputi semua akad yang melibatkan pertukaran atau barang dengan uang, uang dengan uang, atau manfaat dengan kompensasi. Ini menjadi basis produk pembiayaan seperti murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang kedua, akad investasi atau investment contract. Meliputi akad yang bertujuan untuk investasi dan pengembangan usaha, terutama mudharabah dan musyarakah, termasuk musyarakah mutanakisah. Yang ketiga, akad jasa atau service contracts. Akad yang objeknya adalah jasa atau layanan seperti wakalah, perwakilan, kafalah penjaminan, hawalah atau pengalihan hutang, rahan atau gadai, qard atau pinjaman, dan wadiah atau titipan. Yang keempat, akad pelengkap atau complementary contract. Akad pendukung yang melengkapi akad utama seperti wa'ad atau janji, khiyar atau hak opsi, urbun atau uang muka, dan hamish, jiddiyah atau uang kesungguhan. Bagian H, prinsip-prinsip umum dalam akad. Prinsip-prinsip umum yang harus dipenuhi dalam semua akad Islam terlepas dari klasifikasinya adalah 1. Prinsip kerelaan atau al-ridho. Akad harus didasarkan pada kerelaan yang tulus dari semua pihak sebagaimana ditekankan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. 2. Prinsip kejujuran dan transparansi atau asyid wa al-bayan. Mengharuskan kejujuran dalam menyampaikan informasi dan melarang penipuan, penyembunyian cacat, atau manipulasi informasi atau gharar. 3. Prinsip keadilan atau al-adalah, menuntut keseimbangan hak dan kewajiban serta melarang unsur eksploitasi atau zulm, riba, atau ketidakadilan. 4. Prinsip kemaslahatan atau al-maslahah. Akad harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan bahaya atau mudarat. Yang kelima, prinsip larangan riba, gharar, dan maisir. Secara tegas mengharamkan riba atau bunga tambahan tidak adil, gharar, ketidakpastian eksesif, dan maisir atau perjudian. Topik yang kelima yaitu konsep dasar akad dalam Islam. Bagian A, definisi akad. Definisi akad adalah sebagai berikut. Menurut bahasa, al-aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan yang berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, akad adalah ar-rabat atau ikatan. Menurut terminologi Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad secara umum didefinisikan sebagai mengalihkan, mengubah, atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak. Secara terminologi khusus, akad adalah keterkaitan atau pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan syarat syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES,
Berdasarkan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, akad adalah perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Kesimpulan benang merahnya, pengertian akad adalah terjadinya ijab dan qabul antara dua pihak atau lebih untuk menjalin adanya kontrak. Bagian B, dasar hukum akad. Dasar hukum akad dalam Islam meliputi yang pertama Al-Quran, hukum bertransaksi atau muamalah diperbolehkan selama tidak melanggar kaidah syariah. Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar antara lain adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan untuk memenuhi janji-janji. Menurut Jamal Al-Din Atiyah, hukum asal muamalah adalah boleh atau diperbolehkan menciptakan sistem muamalah baru dan keharaman harus dicari, bukan nas yang memperbolehkannya. Yang kedua hadis riwayat Bukhari nomor 2072 menyebutkan bahwa makanan terbaik adalah hasil kerja keras tangan sendiri. Hadis lain, hadis riwayat Al-Bazzar menyatakan bahwa usaha terbaik adalah bekerja dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang dilakukan dengan baik. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan syariat Islam, termasuk akad seperti Fatwa DSN MUI nomor 19 garing DSN MUI garing 4 tahun 2001 tentang Al-Qard atau akad. Keempat, peraturan undang-undang. Peraturan di Indonesia seperti Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES juga menjadi sumber hukum yang mengatur pembiayaan. Bagian C, rukun dan syarat akad. Rukun akad. Yang pertama akid. Subjek akad atau orang yang melakukan akad bisa satu orang atau lebih atau disebut aqidain. Yang kedua, ma'qud alaih. Objek atau benda yang menjadi pokok akad, misalnya benda dalam jual beli, hibah, gadai, atau utang piutang. Yang ketiga, maudu al-aqid, maksud atau tujuan dilakukannya akad, misalnya tujuan akad jual beli adalah mengalihkan barang dengan imbalan atau ganti. Yang keempat, sigat al-aqid, ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan pertama dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah diterimanya akad oleh pihak kedua. Syarat akad. Pertama, syarat terjadinya akad. Jika tidak dipenuhi, akad menjadi batal, terbagi menjadi syarat umum. Syarat yang harus ada pada setiap akad melekat pada rukun akad. Syarat khusus, syarat yang hanya harus ada pada sebagian akad. Contoh, keberadaan saksi dalam suatu akad. 2. Syarat sah akad. Disyaratkan oleh syarak untuk menjamin keabsahan akad. Jika tidak dipenuhi, akad menjadi fasid atau rusak dan tidak sah. Bagian D, prinsip-prinsip akad. Prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam dibagi menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Nilai dasar yang tidak boleh menyimpang dari syariat Islam, menghindari penipuan, pemaksaan, dan kecurangan. Konsep ini diimplementasikan, misalnya dengan penulisan transaksi tangguh dan adanya saksi. 2. Prinsip persamaan atau al-musawwah. Konsep persamaan yang berarti tidak membeda-bedakan pihak dalam melaksanakan akad asalkan sesuai syariat Islam. 3. Prinsip kerelaan atau tarodi. Acuan dasar yang menandakan adanya asas transparansi karena para pihak memiliki posisi yang sama dalam memahami objek akad. 4. Prinsip kemaslahatan.
Seluruh aktivitas ekonomi syariah harus memiliki manfaat atau maslahat dan tidak boleh mengandung unsur kerugian atau kemudaratan dalam kehidupan. Topik yang keenam yaitu studi kasus akad murabahah. Bagian A, penerapan murabahah untuk takeover geria. Penerapan murabahah untuk takeover geria membahas prosedur, syarat, dan manfaat pelaksanaan pembiayaan geria takeover di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Syarat pembiayaan geria takeover di BSI yaitu 1. WNI berdomisili di Indonesia. 2. Lama pembiayaan pada fasilitas sebelumnya minimum 12 bulan dengan kondisi lancar. 3. Rumah atas nama nasabah atau pasangan. Manfaat pembiayaan geria takeover di BSI. 1. Prinsip jual beli menjadikan cicilan pasti sesuai kesepakatan nasabah dan bank. 2. Angsuran ringan dan tetap. Angsuran tetap karena margin rendah, admin rendah, dan tidak ada denda dan tidak terpengaruh naik turunnya persentase bunga BI atau berdasarkan hasil triangulasi. 3. Berhadiah porsi haji tanpa diundi. 4. Bebas biaya provisi, penalti, dan appraisal atau syarat dan ketentuan berlaku. Biaya provisi, biaya administrasi, biaya appraisal, kegiatan untuk menilai agunan dapat dilakukan oleh penilai internal bank atau independent appraisal atau KJPP rekanan bank. Biaya penalti, biaya yang dikenakan kepada nasabah untuk yang melakukan pelanggaran. Contohnya, pelunasan sebelum jatuh tempo. Bagian B, murabahah di BMT atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat atau tabungan deposito dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Secara harfiah, Baitul Mal berarti rumah harta benda atau kekayaan, dan dalam istilah fikih, ia adalah lembaga yang mengurus kekayaan negara atau keuangan, pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran. Di Indonesia, BMT mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi, pengusaha mikro dan kecil. BMT terdiri dari 2 lembaga. 1. Baitul Mal, menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. 2. Baitul Tamwil, mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan usaha ekonomi pengusaha kecil atau mikro, serta mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. BMT Muamalah Sejahtera di Kota Kendari disebutkan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat, ditandai dengan peningkatan pendapatan dan jumlah nasabah. Bagian C, murabahah dalam pembiayaan rumah atau KPR. Dalam praktik bank syariah, produk kredit pemilikan rumah atau KPR secara esensial disebut pembiayaan pemilikan rumah atau PPR. Namun, masyarakat umum di Indonesia mengenalnya sebagai KPR syariah. KPR syariah ini mengikuti konsep dan transaksi yang sesuai dengan nilai syariah. Salah satu akad yang digunakan dalam produk KPR syariah adalah akad jual beli murabahah. Konsekuensi dari akad jual beli murabahah dalam KPR adalah 1. Harga jual pasti. Harga jual disepakati oleh kedua belah pihak, bank dan nasabah pada saat akad dilakukan. 2. Sisa kewajiban atau angsuran. Sisa kewajiban dihitung dari harga jual dikurangi uang muka dan besarnya angsuran yang telah dibayarkan. Contoh produk KPR syariah, BNI Gria IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah, termasuk ruko, rusun,
rukan, apartemen, dan sejenisnya, serta membeli tanah kafling atau rumah inden. Dalam pembiayaan ini, bank biasanya bekerja sama dengan developer sebagai supplier atau penyedia rumah. Nasabah membayar uang muka atau urbun langsung ke pihak developer. Bagian D. Murabahah pada aplikasi cicilan mahasiswa. Penerapan murabahah pada aplikasi cicil mahasiswa melibatkan nasabah mahasiswa aktif dan student ambassador sebagai wakil. Barang yang dibiayai harus bermanfaat dan halal. Masalah utama adalah barang belum menjadi milik aplikasi cicil saat akad dilakukan. Meskipun harga pokok diinformasikan, biaya angsuran dan keuntungan ditetapkan sepihak tanpa kesepakatan nasabah dan besar keuntungan tidak diberitahukan, yang berpotensi mencacatkan akad. Ketentuan perjanjian pun dibuat sepihak. Bagian E. Masalah pembiayaan bermasalah atau default. Pembiayaan murabahah bermasalah atau non-performing financing atau NPF terjadi ketika nasabah tidak lancar membayar atau tidak memenuhi jadwal angsuran one prestasi. NPF mencakup pembiayaan yang dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, hingga macet, yang merupakan kegagalan debitur tanpa alasan yang dibenarkan. Topik yang ketujuh yaitu akad hujrah, akad damanah, dan akad hamanah. 1. Akad hujrah. Pengertian akad ujrah atau ijarah adalah salah satu akad muamalah yang berkaitan dengan imbalan, ujrah atau upah atas suatu pekerjaan atau pemanfaatan aset. Secara terminologis, ujrah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa memindahkan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam perbankan syariah, ujrah merujuk pada biaya jasa, misalnya dalam wakalah bil ujrah. Dasar hukum ujrah adalah mubah atau diperbolehkan. Berdasarkan Al-Quran, Quran Surah At-Talaq, Surah ke-65 ayat 6 tentang upah menyusui, dan kisah Nabi Musa di Quran Surah Al-Qasas, Surah ke-28 ayat 27, dan sunnah Nabi SAW memberikan upah kepada tukang bekam. Rukun dan syarat akad ujrah meliputi 1. Akid atau pihak berakad harus cakap hukum. 2. Objek akad atau manfaat dan imbalan. Manfaat harus jelas dan ujrah harus bernilai harta serta diketahui jumlahnya. 3. Sighat atau ijab dan qabul, adanya pernyataan kerelaan. Aplikasi akad ujrah dalam lembaga keuangan syariah mencakup 1. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, sewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan. 2. Pembiayaan multijasa, penggunaan kafalah bil ujrah untuk biaya jasa seperti pendidikan. 3. Fee-based service, biaya administrasi atau transfer dana. 2. Akad damanah. Akad damanah atau jaminan secara bahasa berarti tanggungan atau beban. Secara istilah fikih, damanah adalah akad di mana penjamin mengikat diri untuk menanggung kewajiban atau akliyah atau maliyah pihak lain yang berutang jika pihak tersebut lalai melunasinya. Istilah ini sering merujuk pada konsep yang sama dengan kafalah. Dasar hukum damanah adalah mubah atau diperbolehkan dan dianjurkan berdasarkan Quran Surah Yusuf Surah ke-12 ayat 72 tentang praktek penjaminan dan hadis yang menceritakan Nabi SAW pernah menjadi penjamin utang. Rukun akad damanah meliputi 1. Pihak yang berakad atau penjamin, pihak berpiutang, dan pihak berutang.
2. Objek akad, kewajiban atau utang yang harus jelas dan sah. 3. Sigat atau pernyataan ijab qabul. Aplikasi dalam keuangan syariah. Dalam keuangan syariah, damanah diaplikasikan melalui garansi bank syariah dan letter of credit syariah, di mana bank bertindak sebagai penjamin kewajiban nasabah. 3. Akad hamanah. Istilah akad hamanah atau hamalah tidak dikenal dan tidak diakui sebagai terminologi standar dalam fikih muamalah atau hukum transaksi Islam. Literasi hukum Islam, baik klasik maupun kontemporer, jarang menemukan istilah ini dan karenanya ia tidak memiliki definisi fikih yang mapan yang membedakannya secara substansial dari akad jaminan yang sudah ada seperti damanah atau kafalah. Mengingat statusnya yang non-standar, tidak terdapat dasar hukum spesifik dalam Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit merujuk pada nama hamanah dan juga tidak ada rukun khusus yang mendefinisikannya. Jika istilah ini muncul dalam praktik, kemungkinan besar ia merupakan variasi dialek, kesalahan penulisan, atau istilah adat setempat yang bermakna jaminan. Oleh karena itu, apabila hamanah digunakan dalam sebuah transaksi syariah, praktisi atau ulama akan mengembalikan substansinya pada akad yang paling mendekati. Jika substansinya merujuk pada jaminan, maka hukum dan rukun yang berlaku adalah hukum dan rukun dari akad damanah atau akad kafalah. Topik yang ke-8 yaitu akad bersyarat dan multi akad. 1. Akad bersyarat atau al-uqud al-muqayyadah bi asyarat. Yang bagian A, pengertian akad bersyarat. Akad bersyarat adalah akad yang keabsahan atau keberlakuan hukumnya digantungkan pada syarat tertentu yang disebutkan dalam akad tersebut. Syarat ini mengikat para pihak yang berakad atau akidain dan menjadi bagian integral dari perjanjian yang disepakati. Bagian B, dasar hukum. Secara umum, hukum Islam membolehkan adanya syarat dalam akad selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat atau prinsip-prinsip halal haram, tidak menghilangkan esensi akad, dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Prinsip dasarnya adalah, pada dasarnya, semua syarat dalam muamalah adalah boleh, kecuali yang dilarang oleh syariat. Hal ini merujuk pada pemenuhan janji dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 1, yaitu, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan beberapa hadis Nabi SAW. Bagian C, jenis dan hukum syarat. Syarat yang sesuai dengan tuntutan akad atau syarat muwafiq li muqtada al-aqd. 1. Syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, hukum sah dan mengikat. Contoh, dalam jual beli, pembeli mensyaratkan penyerahan barang di tempat tertentu. 2. Syarat yang bermanfaat bagi salah satu pihak dan tidak bertentangan syariat atau syarat maslahat. Hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Contoh, pembeli mobil mensyaratkan penjual untuk memasang alarm baru. 3. Syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad atau syariat, hukumnya umumnya batal dan dapat membatalkan akad pokoknya, atau terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Contoh, menjual barang dengan syarat tidak boleh dijual kembali, atau akad jual beli yang digabungkan dengan syarat pinjaman ribawi. Bagian D, contoh aplikasi. Jual beli dengan garansi. Pembeli mensyaratkan garansi selama 1 tahun. Jika rusak akan diganti.
Ini adalah syarat sah. Akad sewa beli atau amanah finance, ijarah muntahiyah bi'at tamlik. Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek kepada nasabah melalui hibah atau penjualan bersyarat setelah masa sewa berakhir. 2. Multi akad atau al-uqud al-murakkabah atau hybrid contract. Multi akad adalah transaksi yang menggabungkan dua atau lebih akad tunggal yang berbeda dalam satu skema, lazim digunakan dalam produk keuangan syariah kontemporer. Dasar hukum multi akad adalah prinsip kebolehan dalam muamalah selama mematuhi batasan syariah. Pembatasan utama mencakup 1. Ketiadaan unsur haram. Akad gabungan tidak boleh mengandung riba atau gharar, ketidakjelasan atau maisir. 2. Transparansi atau tawaduh. Rukun dan syarat setiap akad harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak. 3. Kemandirian hukum. Tidak boleh ada saling ketergantungan ilegal atau talaki asyafqatain. Akad harus berdiri sendiri, menghindari larangan bai'atan fi bai'ah atau dua jual beli dalam satu transaksi. Selain itu, akad yang digabung tidak boleh saling meniadakan akibat hukumnya tanafi. Contoh aplikasi multi akad meliputi 1. Pembiayaan multiguna, kombinasi wakalah atau perwakilan untuk pembelian bahan dan murabahah, jual beli dengan margin, atau ijarah sewa untuk kendaraan. 2. Musyarakah mutanakisah atau MMQ, gabungan syirkah kemitraan dan bai, jual beli porsi bertahap. Yang ketiga, ijarah muntahiyah bi'at tamlik atau IMBT, kombinasi ijarah sewa yang diakhiri dengan opsi bai atau hibah bersyarat. Bagian 3. Tinjauan perbandingan. Akad bersyarat versus multi akad. Akad bersyarat adalah satu akad pokok yang keabsahannya digantungkan pada syarat tertentu. Contohnya, jual beli dengan garansi. Fokus hukumnya adalah keabsahan syarat tersebut. Sebaliknya, multi akad adalah penggabungan dua atau lebih akad tunggal yang substansinya berdiri sendiri dalam satu skema transaksi. Contohnya, musyarakah mutanakisah yang menggabungkan kemitraan dan jual beli bertahap. Fokus hukum multi akad adalah keabsahan penggabungan tersebut, memastikan tidak melanggar larangan seperti bai'atan fi bai'ah atau dua jual beli dalam satu transaksi. Bagian 4. Pandangan dan fatwa DSN MUI tentang multi akad. DSN MUI menganggap multi akad diperbolehkan atau mubah sebagai inovasi keuangan selama mematuhi batasan syariat. Batasan utama yang harus dipenuhi antara lain: 1. Ketiadaan riba, tidak ada unsur bunga dalam skema gabungan. 2. Transparansi atau tawaduh, rukun dan syarat setiap akad harus dijelaskan secara terpisah dan jelas. 3. Tidak ada konflik hukum atau tanafi, akad yang digabungkan tidak boleh saling meniadakan akibat hukumnya pada objek yang sama di waktu bersamaan. Aplikasi fatwa yang menggunakan skema multi akad meliputi ijarah mutahiyah bi'at tamlik, pembiayaan multijasa, dan musyarakah mutanakisah. Topik yang ke-9 yaitu pengertian akad. Bagian A, pengertian akad. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab akad yang berarti ikatan, jaminan, atau menghubungkan. Secara terminologi, kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum dan mengikat,
sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Inti akad, perwujudan keinginan dua pihak melalui proses ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan. Bagian B. Jenis-jenis akad dalam syariah. 1. Akad tabarru atau kemanfaatan tanpa imbalan. Tujuannya bersifat sosial dan untuk kemanfaatan, bukan mencari keuntungan. Contohnya, qard, pinjaman tanpa imbalan; hibah, pemberian sukarela; wakaf, penyerahan aset untuk kepentingan umum; wadiah, titipan barang atau uang. 2. Akad tijarah atau komersial untuk profit. Tujuannya komersial untuk mendapatkan keuntungan atau profit orient. Contohnya, murabahah, jual beli dengan margin keuntungan; ijarah, sewa menyewa jasa atau barang; mudarabah atau musyarakah, kerjasama modal dan bagi hasil; salam dan istisna, transaksi jual beli pesanan. Bagian C. Fungsi akad dalam ekonomi dan perbankan syariah. Yang pertama, menentukan hubungan hukum, menetapkan hak dan kewajiban serta pembagian risiko dan keuntungan. Kedua, legalitas transaksi, memastikan produk keuangan sah di mata syariah dan hukum positif. Yang ketiga, menjamin keadilan, meminimalisir potensi konflik atau sengketa di masa depan. Yang keempat, menjaga prinsip syariah, memastikan tidak ada unsur terlarang dalam transaksi. Bagian D. Rukun dan syarat akad. Agar akad dianggap sah, harus memenuhi 4 rukun. Yang pertama, pihak yang berakad atau al-aqidan. Minimal 2 pihak yang cakap hukum atau balik dan berakal. Yang kedua, objek akad atau al-ma'qud alaih, barang atau jasa yang halal, jelas, dan bermanfaat. Yang ketiga, ijab dan qabul atau sihhat al-aqd, pernyataan, penawaran, dan penerimaan yang jelas. Yang keempat, tujuan akad atau maksud al-aqd, harus sesuai dengan syariah dan tidak dilarang. Topik yang 10 yaitu transparansi. Bagian A, prinsip transparansi. 1. Definisi dan konsep dasar transparansi. Prinsip keterbukaan. Transparansi adalah jaminan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan organisasi publik atau pemerintahan dengan leluasa. Akses informasi mencakup hak masyarakat untuk mengakses data kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Pilar good governance merupakan pilar utama agar elemen lain seperti akuntabilitas dan partisipasi publik dapat berjalan efektif. Bagian 2, manfaat dan indikator transparansi. Pencegahan korupsi. Akses informasi publik memungkinkan adanya pengawasan sosial yang meminimalkan peluang penyalahgunaan wewenang. Membangun kepercayaan. Keterbukaan menciptakan pemahaman publik yang lebih baik sehingga kepercayaan terhadap institusi meningkat. Indikator pengukuran diukur melalui mekanisme pelayanan publik yang terbuka, tersedianya kanal pertanyaan publik, serta publikasi laporan tahunan dan keuangan secara berkala. Yang ketiga, transparansi dalam perspektif Islam atau al-syafafiyah. Landasan syariah, nilai transparansi tercermin dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi untuk mencegah perselisihan atau nilai transparansi muamalah. Yang kedua, amanah dan kejujuran sidik.
menyampaikan informasi secara jujur dan tidak menutup-nutupi fakta adalah bentuk menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Maqasid syariah, transparansi mendukung kemaslahatan umat dengan mencegah kerusakan atau mafsadah dan penyelewengan dana sosial seperti zakat dan wakaf. 4. Implementasi dalam bisnis dan tata kelola Islam. Etika muamalah. Dalam bisnis Islam, pelaku wajib menyampaikan kondisi keuangan, risiko, dan kepentingan secara jujur untuk menghindari penipuan atau gharar. Prinsip syura atau musyawarah. Musyawarah hanya akan efektif jika didukung oleh data yang transparan agar keputusan yang diambil adil bagi semua pihak. Konsep hizbah, transparansi memungkinkan adanya pengawasan sosial oleh umat terhadap pengelola kebijakan atau keuangan publik. Bagian 5, tantangan dan era modern. Hambatan pelaksanaan. Tantangan utama meliputi resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum jelas, serta kesenjangan teknologi informasi di daerah. Prinsip open by default. Di era modern, data publik secara bawaan harus dibuka kecuali ada alasan kerahasiaan yang sah menurut hukum. Transparansi AI. Seiring penggunaan teknologi, transparansi juga harus mencakup logika algoritmik agar keputusan sistem digital dapat diawasi oleh publik. Dasar hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan badan menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu. Topik yang ke-11 yaitu prinsip keadilan. Bagian A, definisi keadilan sebagai fondasi sosial. Nilai dasar. Keadilan adalah nilai dasar dalam filsafat dan politik yang mengatur distribusi sumber daya, hak, kewajiban, dan hukuman dalam masyarakat. Struktur sosial. Keadilan berfungsi sebagai fondasi struktur sosial. Tanpanya, tatanan masyarakat akan rentan terhadap konflik dan ketidakpuasan. Bagian B, teori keadilan klasik atau Aristoteles. Keadilan distributif mengatur pembagian sumber daya antar anggota masyarakat secara proporsional atau bukan sama rata, yaitu memberikan hal yang sama kepada orang yang setara dan hal berbeda kepada orang yang tidak setara berdasarkan kontribusinya. Keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan dan memberikan kompensasi ketika terjadi kerugian atau ketidakadilan antara dua pihak. Bagian C, keadilan dalam perspektif Islam. Nilai absolut keadilan dalam Islam adalah perintah Tuhan yang bersifat absolut dan tidak boleh dipengaruhi oleh kebencian terhadap suatu kaum. Persamaan hak. Setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya tanpa diskriminasi. Keseimbangan atau tawazun. Keadilan mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan material dan spiritual. Bagian D, implementasi dalam ekonomi syariah. Larangan eksploitasi. Prinsip keadilan melarang segala bentuk praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak seperti riba, penipuan, dan ketidakpastian atau gharar.
distribusi kekayaan, menekankan pentingnya sirkulasi harta agar tidak hanya menumpuk pada kelompok kaya saja melalui instrumen seperti zakat dan sedekah. Kerjasama adil. Dalam akad bisnis, keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Bagian E. Keadilan dan maqasid syariah. Perlindungan hak. Keadilan adalah instrumen utama untuk mencapai maqasid syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan umum. Penegakan keadilan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan atau mafsadah dalam kehidupan bermasyarakat. Bagian F. Tanggung jawab moral dan spiritual. Amanah kepemimpinan. Pemimpin atau pengelola bisnis dianggap sebagai pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas keadilan yang mereka tegakkan. Keadilan teodise. Keyakinan bahwa ketidakadilan di dunia akan mendapatkan balasan yang adil di akhirat, mendorong individu untuk senantiasa bertindak jujur dan adil. Topik yang ke-12 yaitu rukun dan syarat akad. Bagian A. Pengertian. Secara etimologi, akad berasal dari istilah Arab al-aqdu yang bermakna ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi fikih, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diwujudkan melalui ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan, sehingga memunculkan konsekuensi hukum berupa hak serta kewajiban bagi pihak-pihak terkait. Bagian B. Rukun dalam akad. Menurut para ahli hukum Islam masa kini, sebuah akad tersusun atas 4 pilar utama. 1. Al-aqidain, para pihak yang melakukan perjanjian. 2. Sigat al-aqd, pernyataan kehendak berupa ijab dan qabul. Ma'qud alaih atau mahlul akad, objek atau barang yang diakadkan. 4. Maudu al-aqd, tujuan utama atau maksud yang dilakukannya akad tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam sigat al-aqd ialah 1. Harus ada kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. 2. Redaksi kalimat harus jelas dan tidak bermakna ganda. 3. Wajib didasari oleh prinsip kerelaan atau antarodin tanpa paksaan atau ancaman. Bagian C. Syarat dan rukun akad. Syarat berfungsi sebagai pembeda dan penentu keberfungsian rukun-rukun akad. Syamsul Anwar membaginya menjadi 4 kategori. 1. Syarat terbentuk atau iniqad, menentukan apakah rukun sudah berfungsi, meliputi kemampuan membedakan baik buruk atau tamyiz, kejelasan objek, dan kesatuan majelis akad. 2. Syarat keabsahan atau syihah, memastikan akad tidak rusak atau fasid. Akad tetap batal jika mengandung riba, gharar atau ketidakpastian, atau merugikan salah satu pihak. 3. Syarat keberlakuan atau nafadz, berkaitan dengan wewenang penuh seseorang atas objek dan tindakan hukum yang dilakukan. 4. Syarat mengikat atau luzum, memastikan akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak setelah semua kriteria terpenuhi. Bagian D. Dasar hukum akad. Prinsip-prinsip akad adalah akad dalam Islam berakar kuat pada sumber hukum utama, yaitu Al-Quran. Beberapa dalil yang memerintahkan manusia untuk menepati janji dan melakukan transaksi dengan benar terdapat dalam 1. Quran Surah Al-Ma'idah Surah ke-5 ayat 1.
perintah untuk memenuhi janji-janji atau akad. Yang kedua, Quran Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 34, perintah untuk menepati janji, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Topik yang ke-13 yaitu akad lisan, tertulis, dan digital. Bagian A, definisi dan karakteristik. Akad secara prinsip adalah komitmen atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan tanggung jawab hukum bagi mereka yang terlibat. Seiring perkembangan zaman, media pelaksanaan akad terbagi menjadi 3 kategori. 1. Akad lisan, kesepakatan yang dilakukan secara verbal atau tatap muka langsung tanpa perantara tulisan. Lazim digunakan pada transaksi sederhana dan tetap diakui sah selama unsur ijab dan qabul terpenuhi. 2. Akad lisan, kesepakatan yang dilakukan secara verbal atau tatap muka langsung tanpa perantara tulisan, lazim digunakan pada transaksi sederhana dan tetap diakui sah selama unsur ijab dan qabul terpenuhi. 3. Akad digital atau elektronik, evolusi akad yang memanfaatkan jaringan internet dan aplikasi sebagai platform transaksi. Bentuk ini menawarkan efisiensi tinggi, namun memerlukan perhatian khusus pada aspek keamanan data dan regulasi teknologi. Bagian B, legalitas dalam hukum Indonesia. Dalam hukum nasional, agar sebuah akad, baik lisan, tulis maupun digital, dianggap sah, ia harus memenuhi 4 pilar pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perbandingan kekuatan pembuktian. 1. Lisan sah secara hukum, namun sulit dibuktikan jika terjadi konflik. Pembuktian biasanya memerlukan saksi atau alat bukti tambahan seperti rekaman. 2. Tertulis, memiliki kepastian hukum yang tinggi karena dokumen fisik berfungsi sebagai bukti utama di pengadilan dan memudahkan penyelesaian sengketa. 3. Digital, diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11/2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 71/2019. Kekuatan hukumnya setara dengan kontrak konvensional. Bagian C, aspek legalitas akad digital di era modern. Akad digital di Indonesia diakui memiliki kekuatan hukum yang sah jika memenuhi kriteria berikut. 1. Persetujuan diberikan secara bebas oleh para pihak. Identitas setiap pihak yang terlibat dapat teridentifikasi dengan jelas. 3. Adanya tanda tangan elektronik yang memenuhi standar keamanan regulasi. 4. Tanda tangan elektronik tersebut memiliki bobot hukum yang sama dengan tanda tangan manual atau tanda tangan basah di depan pengadilan. Topik yang ke-14 yaitu analisis resiko dan kepatuhan syariah. Bagian A, analisis resiko dalam lembaga keuangan syariah atau LKS. Dalam operasional bank syariah, analisis resiko merupakan rangkaian prosedur sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pengawasan, hingga pengendalian seluruh potensi hambatan dalam aktivitas usaha. Langkah ini sangat krusial untuk menjaga ketahanan finansial bank, memberikan perlindungan pada dana masyarakat, serta menjamin keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Bagian B, spektrum risiko dalam perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan
bahwa bank syariah wajib mengelola 10 kategori risiko. Beberapa di antaranya adalah: 1. Risiko pembiayaan kredit. Potensi kerugian saat nasabah gagal memenuhi janji pembayaran pada kontrak bagi hasil seperti mudharabah. Bank turut memikul risiko kerugian usaha yang dijalankan nasabah. 2. Risiko pasar. Ancaman kerugian yang dipicu oleh fluktuasi variabel pasar, misalnya perubahan nilai tukar atau harga komoditas. 3. Risiko likuiditas. Kondisi di mana bank mengalami kesulitan dalam menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 4. Risiko operasional. Gangguan yang bersumber dari kegagalan sistem, kesalahan manusia, proses internal yang lemah, atau faktor eksternal seperti bencana dan penipuan. 5. Risiko imbal hasil. Ketidakpastian profitabilitas akibat dinamika tingkat bagi hasil di pasar yang dapat memengaruhi loyalitas nasabah. 6. Risiko investasi atau displaced commercial risk. Situasi di mana bank terpaksa memberikan porsi keuntungan lebih besar demi mencegah nasabah menarik dananya secara masif. Bagian C. Analisis risiko kepatuhan syariah atau Syariah Compliance Risk. Risiko kepatuhan syariah merupakan aspek yang paling mendasar dan unik bagi LKS. Risiko ini muncul jika bank abai terhadap prinsip-prinsip Islam atau regulasi yang berlaku. Dampak ketidakpatuhan: 1. Finansial. Potensi pembatalan transaksi atau akad yang tidak sah. 2. Reputasi. Runtuhnya kepercayaan nasabah terhadap integritas bank. 3. Legal. Sanksi tegas dari OJK maupun DSN MUI. Bagian D. Mekanisme pengawasan dan mitigasi. Untuk memitigasi risiko tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif. 1. Dewan Pengawas Syariah atau DPS berperan sebagai penjaga moral dan hukum yang memastikan seluruh kebijakan serta produk bank selaras dengan fatwa DSN MUI. DPS harus bekerja secara terpadu dengan manajemen risiko umum bank. 2. Audit syariah internal. Unit khusus yang bertugas memantau operasional harian guna mencegah terjadinya pelanggaran prinsip syariah. 3. Pedoman fatwa DSN MUI. Seluruh aktivitas bank wajib merujuk pada fatwa DSN MUI yang telah diintegrasikan ke dalam aturan OJK sebagai standar hukum yang mengikat. Topik yang terakhir yaitu konsep dasar akad bisnis syariah, penerapan jenis-jenis akad, dan akad wakalah. Bagian A. Definisi akad secara syariat. Secara harfiah, akad berarti ikatan atau komitmen dalam ranah fikih. Akad didefinisikan sebagai kesepakatan yang mengikat antara dua atau lebih pihak yang melahirkan konsekuensi hukum sesuai dengan prinsip syariat Islam. Akad merupakan fondasi dari seluruh kegiatan ekonomi Islam, mulai dari transaksi konvensional hingga inovasi keuangan modern seperti perbankan syariah dan fintech. Bagian B. Esensi dan landasan hukum. Penerapan akad dalam bisnis tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga membawa misi moral dan ibadah. Yang pertama, tujuan utama: menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, menghindari praktik terlarang, serta mempererat relasi sosial ekonomi. Yang kedua, dasar Al-Quran, perintah untuk memenuhi setiap janji tertuang dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5, surah ke-5 ayat 1. Yang ketiga, dasar hadis,
Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap muslim terikat oleh syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Hadis riwayat Abu Daud. Bagian C. Klasifikasi akad dalam bisnis syariah. Untuk menjamin transparansi dan mencegah praktik riba, gharar atau maisir, akad dikelompokkan menjadi 5 kategori utama. 1. Akad tabaruk, perjanjian nirlaba untuk tujuan kebajikan. 2. Akad tijarah, perjanjian komersial yang berorientasi pada profit. Yang ketiga, akad syirkah, kerjasama atau kemitraan usaha. 4. Akad pertukaran, kontrak jual beli atau pertukaran nilai. 5. Akad pelengkap, kontrak pendukung untuk kelancaran transaksi utama. Bagian D. Akad wakalah atau pendelegasian wewenang. Wakalah adalah pemberian kuasa dari satu pihak atau muwakil kepada pihak lain atau wakil untuk melaksanakan tugas tertentu atas namanya. 1. Pilar dan syarat wakalah. Muwakil atau pemberi kuasa harus cakap hukum, balik dan berakal, serta memiliki hak penuh atas urusan yang didelegasikan. Wakil, penerimaan kuasa, harus amanah, mampu bekerja, dan memiliki kecakapan bertindak. Objek, urusan yang jelas, dapat dikerjakan dan tidak melanggar syariat. Ijab dan qabul, pernyataan kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan. Bagian 2. Karakteristik utama. 1. Ghair luzum, akad ini tidak mengikat secara mutlak. Pihak-pihak dapat membatalkannya kapan saja kecuali disepakati lain. 2. Tanggung jawab, resiko kegagalan ditanggung wakil, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian nyata sang wakil. Bagian 3. Jenis-jenis akad wakalah. 1. Wakalah mutlaqah, pemberian kuasa secara menyeluruh tanpa batasan sempit. Wakalah muqayyadah, pemberian kuasa yang dibatasi waktu, tempat, atau cara tertentu. Wakalah bi al-ujrah, pendelegasian dengan imbalan jasa atau sering digunakan di perbankan syariah. Bagian 4. Hikmah dan manfaat akad wakalah. 1. Memudahkan manusia dalam pekerjaan, terutama yang tidak dapat dilakukan sendiri. 2. Meningkatkan efisiensi bisnis karena delegasi tugas. 3. Mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah dalam pelayanan transaksi modern. 4. Mewujudkan prinsip saling tolong-menolong dalam Islam, mengoptimalkan waktu dan sumber daya dalam aktivitas ekonomi. Sebagai penutup, memahami akad bisnis syariah bukan sekadar mengikuti tren, tapi memastikan bahwa setiap harta yang kita peroleh bersifat berkah dan jauh dari unsur yang dilarang, seperti riba atau gharar. Kesimpulan, 1. Akad adalah pondasi transaksi syariah. 2. Niat dan pemenuhan rukun adalah kunci sahnya sebuah bisnis. 3. Pilihlah jenis akad yang sesuai dengan tujuan bisnis Anda, apakah itu kerjasama bagi hasil atau jual beli. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.